kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Sabda Bapa Surgawi. Dan hari ini kita sudah masuk dalam penghujung tahun 2020. Tidak terasa waktu terus berjalan. Saya percaya penyertaan Tuhan terus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tapi kita hanya melihat ayat 5 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasurmu tidak menjadi rusak di kakimu. Kemudian ayat 9, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya kitab Ulangan ini mengingatkan kita semua bagaimana campur tangan Tuhan terhadap bangsa Israel. Kita tahu semenjak keluar dari tanah Mesir, bangsa ini dipimpin Tuhan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. 40 tahun mereka di dalam naungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Tetapi kita juga tahu selama 40 tahun itu sering, bahkan juga Israel ini mengalami satu pasang surut di dalam mengikut Tuhan. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah campur tangan Tuhan. Bagaimana campur tangan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel, dan ini kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana sesungguhnya campur tangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Saudara kasih Tuhan, kita tahu kembali kepada firman Tuhan ini bahwa bangsa Israel ini dipimpin Tuhan, ada penyertaan Tuhan 40 tahun di padang gurun, pakaian mereka tidak rusak, sehingga mereka dipelihara, kebutuhan hidup mereka dicukupkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita tahu juga yang masuk tanah Kanaan ini adalah sebagian besar generasi kedua. Kenapa? Karena banyak bangsa Israel, orang-orang Israel ini, mereka yang mati di padang gurun karena pemberontakan mereka. Oleh sebab itu kitab Ulangan ini sebenarnya mengingatkan bangsa Israel bagaimana campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melalui banyak kesulitan di padang gurun, dan penyertaan Tuhan mereka dipersiapkan untuk masuk tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ya, kalau seandainya penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan itu masih terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, bagaimana kita bisa melihat campur tangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya melalui sarana apa? Sehingga kita bisa memahami sesungguhnya inilah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan kita juga melihat bagaimana sesungguhnya campur tangan Tuhan itu terjadi atas bangsa Israel. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ada di dalam ayatnya yang mulai ayat yang ke-5, dikatakan 40 tahun lamanya, ya, aku memimpin kamu berjalan di padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di kakimu, dan roti tidak kamu makan, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan, sesungguhnya Tuhan mau menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tadi dikatakan ayat 5, apa yang dibahas tentang pakaianmu, ya. Terus makan minum ayat 6. Ini berbicara masalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka, sehingga juga selama 40 tahun itu bangsa ini tidak bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana selama kehidupan kita? Kita sampai hari ini, apakah kita masih kekurangan? Makan minum kita, pakaian kita, ya. Saya melihat, saudara kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan orang Israel ini. Dan kalau kita tarik dalam kehidupan saudara dan saya saat ini, apakah makan minum kita sampai hari ini kekurangan? Saya yakin tentu tidak. Oleh sebab itu, yang pertama ini adalah berbicara masalah pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan telah mencukupkan kebutuhan hidup kita, makan minum kita, sehingga sampai hari ini kita tidak kurang satu apapun. Ini yang pertama.
Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ada di ayat 7 dikatakan, ketika kamu sampai ke tempat ini, maka keluarlah Raja Sihon, Raja dari Hesibon dan orang Raja Basan mendatangi kita untuk berperang dan kita memukul mereka kalah. Perhatikan saudara yang kasih Tuhan, di ayat 7 bagian akhir dikatakan, ketika kamu sampai ke tempat ini. Ini adalah suatu pertanyaan bagi kita semua. Ya, ketika kita sampai ke tempat ini, di mana saat ini kita berada? Entah itu kita di perkotaan ataupun kita masih di kampung halaman. Ya, tapi pertanyaannya, ketika kamu sampai ke tempat ini, seberapa lama kita mengenal Tuhan? Seberapa lama kita mengiring Tuhan? Dan ketika kita sampai di penghujung tahun ini, ada satu pertanyaan. Saya melihat saudara, ini berbicara masalah penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai sampai kita di penghujung tahun ini. Kalau tadi yang pertama, Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya, ya Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kita semua, kebutuhan hidup bangsa Israel. Yang kedua ini berbicara masalah penyertaan Tuhan. Ketika kita sampai ke tempat ini, apa yang telah kita buat? Rupanya ketika mereka sampai ke suatu tempat di mana tadi dikatakan, maka keluarlah Raja Sihon, Raja Hesibon, Raja dan Raja Basan mendatangi kita untuk berperang dan kita memukul kalah mereka. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel sehingga mereka memperoleh kemenangan dari setiap bangsa-bangsa yang memerangi mereka. Ada satu kemenangan yang mereka peroleh. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ketika kita sudah sampai ke tempat ini, apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita? Saya yakin kita mendapatkan kemenangan karena apa? Penyertaan Tuhan. Kita berhasil karena penyertaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kemudian yang poin yang ketiga, masih kembali di ayat yang kelima bagian A dikatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan di padang gurun. Perhatikan saudara kasih Tuhan, saya melihat ini berbicara masalah waktu. 40 tahun lamanya mereka ini berjalan di padang gurun. 40 tahun itu bukan waktu yang singkat, di mana ya Tuhan mendidik bangsa ini, memberikan hukumnya, memberikan Tauratnya, banyak sekali hal yang telah diperbuat oleh Tuhan. Bahkan juga Allah menjadikan mereka, membentuk mereka umat kesayangan bagi Tuhan dan mempersiapkan bangsa ini untuk menjadikan saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang Tuhan, saya melihat hal ini membuktikan bahwa waktu sangat berharga. Berapa lama waktu yang Tuhan berikan pada kita? Sampai hari ini, berapa umur kita? Waktu yang telah Tuhan berikan, itulah bukti campur tangan Tuhan, sehingga kita bisa sampai di penghujung tahun ini. Saudara kasih Tuhan, selama kita hidup, berapa umur kita sekarang? Apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara? Apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara? Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, sebaliknya apa yang telah kita perbuat juga untuk Tuhan. Saudara Tuhan, banyak hal yang telah Tuhan berbuat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada hari ini kita mau melihat bagaimana campur tangan Tuhan sampai hari ini. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi catatan bagi kita, kalau kita sudah melihat perbuatan Tuhan, campur tangan Tuhan sampai hari ini, bagaimana sesungguhnya respon kita sebagai orang percaya? Ya, oleh sebab itu di ayat 9 dikatakan, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Rupanya ini yang harus kita kerjakan. Perhatikan di situ, ya. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga dalam situasi apapun kita beruntung, kita berhasil dalam segala hal. Kesimpulan pada hari ini saudara kasih Tuhan, campur tangan Tuhan tidak harus melalui hal-hal yang spektakuler, tidak harus melalui sesuatu yang dahsyat, tetapi kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan itu terjadi di atas kehidupan kita, atas penyertaan kita sampai hari ini. Melalui apa? Melalui kebutuhan hidup kita. Tuhan cukupkan semuanya. Waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita semua, sehingga kita sampai di penghujung tahun ini. Oleh sebab itu, Tuhan,
Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengucap syukur, untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita sampai di penghujung tahun ini. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, hari ini tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas campur tangan Tuhan, belas kasih Tuhan yang membawa kita sampai hari ini. Tundukkan hati dari hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada setiamu, karena campur tangan-Mu Tuhan, kami boleh melalui tahun ini dengan campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan, telah Tuhan nyatakan melalui Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kami, waktu yang Tuhan telah beri, dan sampai hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Selamat menyambut tahun baru, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa like, subscribe, ataupun memberikan komentar, bahkan juga membagikan atau share kepada saudara kita yang lain, agar senantiasa saudara yang lain juga diberkati. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.